Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fal yansur insana mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menggenggam jiwa manusia pada saat mati dan tidurnya, melepaskan sebagian sampai batas waktu yang kita tidak tahu kapan berakhir, bagaimana caranya dan di mana. Nah, yang terkait dengan diri, ya, ini perintah. Hendaklah manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ini perintah Tuhan, kan, memperhatikan dari apa dia diciptakan. Tapi nak jawab atau Allah Ta'ala, khuliqa mimma indafik, dia diciptakan dari air yang terpancar. Di sinilah nanti menarik masuk, apa rahasia di balik air dari sisi pengetahuan, apa sifatnya air, apa sikapnya air. Kemudian kita sadar berapa komposisi air dalam tubuh kita. Dengan itu nanti insya Allah kita mencoba bagaimana mensifati dan menyikapi air. Saya biasa katakan, hati-hati Ki, jangan sampai tasbihnya unsur-unsur di luar diri kita yang membangun diri kita lebih konsisten daripada kita. Tidak ada air yang bisa naik bergerak ke atas ketika dia tidak dipaksa dengan mesin. Di sini semua nanti banyak rahasia-rahasia yang bisa kita buka. Air dia bertasbih dalam 3 wujud. Ruangan ini tidak bisa dia sejuk kita rasakan ketika dia tidak ada uap air. Dia tidak kelihatan tetapi dia bermanfaat bagi kita. Dia bisa mewujud, ini bisa diminum, ini mewujud dalam bentuk cair. Dia bisa mewujud dalam bentuk es. Ini yang jadi masalah sekarang, sudah banyak di daerah kutub itu mencair. Dari awal penciptaan alam semesta ini 5 miliar tahun yang lalu sudah diciptakan oleh Allah itu. Berapa proporsi yang jadi es, berapa proporsi jadi yang mencair, ya? Berapa proporsi yang jadi uap. Itu tiga itu berputar. Tetapi dia dalam bentuk apapun dia bermanfaat bagi kehidupan. Nolero kaki makan magi pelena banjir, itu akibat ulahnya manusia. Banjir, hujan sudah tidak normal lagi karena rusak tanaman. Tinggal 40% tanaman di Indonesia yang mengatur siklus air. Nah ini, itu juga ayat, kan Allah sudah menyampaikan, pasti aku akan tunjukkan akibat dari ulang. Saharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liusikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Pasti aku akan tunjukkan akibat ulangnya manusia. Jadi mohon maaf saya katakan biasa, segala sesuatu yang terjadi itu sebenarnya sudah ada informasinya. Hidup ini adalah pilihan, kalau ini kita lakukan, ini efeknya, baik pribadi, masyarakat, maupun secara kebangsaan. Allah melanjutkan lagi, air itu keluar dari tulang sulbi dan tulang dada. Itulah yang dibahasakan dalam bahasa pengetahuan, bahasa sperma. Ada kan dirinci lagi di surah Al-Hajj itu dan As-Sumar, sperma, nutfah, kemudian alaka. Itu prosesnya.
Nah hadirin sudah jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, sehingga kalau kita memahami diri kita secara mendalam, ada 3 mungkin yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah insya Allah jalan untuk lebih mengenal kebesaran Tuhan. Wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Saya munculkan ini karena dulu ya, waktu saya kecil, waktu sementara SMA, sementara ini, ketika keluar ini selalu langsung bayangan kita langsung tasawuf, nigi misalnya lena misalnya puana, langsung lari kita ke sana kan. Padahal kita memahami secara biologi, ya, mempelajari diri kita, insya Allah pasti kita temukan betapa kebesaran Allah di balik diri kita itu. Hadirin sekalian jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Yang kedua adalah jalan untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena ini, maaf, ini 2 sifat yang disampaikan dalam Al-Quran itu sifat mulia. Tetapi selalu Allah menyampaikan hanya sedikit yang sampai ke situ. Qalilan ma tashkurun. Jadi sabar dan syukur adalah sifat mulia yang Allah sudah gambarkan bahwa hanya sedikit itu bersyukur. Tetapi pegang prinsip ini para jemaah, tidak apa-apa sedikit, yang penting saya masuk di golongan itu. Insya Allah, pegang ke itu. Yang ketiga adalah dengan kita memahami tadi, jalan untuk lebih menghargai unsur-unsur diri. Tadi ketika kita sudah pahami, oh diri saya tersusun 60-70% air. Kita pelajari sifat-sifat air, kita sifati air dan sikapi air. Barang siapa yang mengotori air, pada hakikinya dia mengotori unsur-unsur dirinya yang 70%. Siapa yang bilang itu? Ilmu pengetahuan. Jadi mohon maaf, ilmu pengetahuan yang berkembang itu yang dikatakan sekarang ilmu umum itu adalah ayat-ayat kauniyah yang tertulis dalam Quran, kan kaulia yang penuh dengan hikmah, kitabun wal hikmah, tertulis dan penuh dengan hikmah. Ini juga hikmah rahasia ini. Ketika kita serius mempelajari, insya Allah akan datang hikmah itu. Dan kalau datang ke hikmah inilah sebenarnya jalan-jalan tadi menata kehidupan untuk merebut kemuliaan dan keselamatan. Dan itu hak prerogatif Allah. Ini tidak ada yang masih mudah-mudahan ada tadi yang sholat. Rahasia pencarian ilmu di situ. Anak-anakku jangan hanya minta ilmu tetapi minta hikmah. Doanya Ibrahim, berikan aku ilmu dan hikmah. Karena hikmah ini adalah rahasia-rahasia dari ilmu yang kita kaji. Dan akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Yutil hikmah man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Aku akan berikan hikmah, pemahaman yang mendalam tentang kajian-kajian seseorang. Dan barang siapa yang aku berikan itu, itulah kebaikan yang paling besar. Jadi minta doki. Jadi boleh jadi saya bilang sama-sama teori yang kita baca, mungkin kita mendapatkan pemahaman tentang teori itu lain daripada yang lain. Nah itu 3. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, dalam tinjauan ilmu pengetahuan, manusia itu memiliki badan fisik dan badan non fisik kan, atau badan energi dalam bahasa ilmu. Nah badan fisik itu ya tersusun dari mulai dari satu makhluk yang sangat kecil yang namanya sel. Ini bukan pembelajaran biologi ya, bukan. Tetapi inilah yang perlu disadari nanti, sehingga teman-teman yang ada yang mengajar biologi, sentuhlah anak didik kita ketika menyinggung sel, bagaimana kebesaran Tuhan di balik sel. Yang saya silakan sekarang spiritual learning. Jadi di dalam saya menatar guru-guru, dosen-dosen, saya juga masuk ke situ. Untuk bagaimana tadi itu memadukan antara pengetahuan umum dengan apa kata Tuhan. Sehingga ketika saya membuka pembelajaran bahwa ini tujuannya pembelajaran ini bukan hanya untuk Anda tahu dan terampil, tetapi Anda lebih kenal Tuhan dan mendekatkan diri Anda kepada Tuhan. Apapun saya ajarkan. Saya mengajar mengenai klimatologi, mengajar mengenai awan, mengajar ini, saya masuk ke situ. Jadi kita berasal dari satu sel. Nah ini yang saya mau tunjukkan Pak. Satu sel tadi pertemuan ovum dengan sperma itu ya, sperma itu menghasilkan satu sel yang disebut dengan zigot atau stem cell, sekarang populer juga menjadi metode pengobatan yang luar biasa mahalnya.
Dari mana dasar pemikirannya itu? Bahwa kita semua berasal dari satu, kemudian dia berkembang, membelah menjadi jaringan, menjadi organ, sistem organ, kemudian membentuklah sistem tubuh. Sehingga ketika dikembalikan itu, ya sumbernya tadi, ya stem cell itu ditanam ketika ada sakit, dia mencari memperbaiki yang rusak. Ya mungkin ada dokter di sini. Tapi disitulah awal pemikirannya. Nah, sel, berapa ukurannya itu satu sel, Pak? 1/1.000.000 meter. Jadi ukuran terkecil dari satu sel 1 sampai 100 milimikron namanya. Kalau 1 milimikron itu 1/1.000.000 meter. Masya Allah. Kita berasal dari 1/1.000.000 meter, Pak. Alat canggih baru bisa kelihatan. Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, di balik satu itu, di balik satu tadi yang sangat kecil itu sudah hidup dan di dalamnya disusun ada yang disebut dengan organel sel. Organ, ada organ-organnya di dalamnya, ada namanya mitokondria. Mitokondria itu itulah menghasilkan energi. Jadi satu sel itu menghasilkan energi. Saya katakan begini, kumpulan dari itu mungkin bisa saja itulah yang disebut dengan nyawa, itulah yang disebut dengan kekuatan. Ada yang namanya DNA, mohon maaf, inti sel itu mengandung DNA. Intinya saya mengandung DNA. Apa itu DNA? Itu yang disebut dengan kromosom, dipelajari. Apa itu kromosom? Inilah yang menyebabkan ketika misalnya bapak saya lurus rambutnya, kemudian mama saya lurus rambutnya, anaknya itu kemungkinan besar lurus rambutnya. Tetapi jangan katakan ketika ada keriting rambutnya bahwa bukan anaknya mamaku. Karena itu kromosom yang membawa itu berpasangan namanya. Telusuri dulu neneknya. Boleh jadi ada neneknya keriting, generasi kedua baru muncul pasangannya itu sehingga munculnya ada yang satu keriting. Masya Allah. Jadi mestinya pada mata Andre pangisan natawede, pada makanja pendekatannya kepada Allah dan lebih mengenal kebesaran Tuhan dan lebih tidak mudah berprasangka negatif. Nah, itu DNA, itu coba bayangkan itu beratnya itu 200 miliar gram. Siapa yang ungkap ini? Ilmuwan. 200 miliar gram. Lebarnya 500.000 milimeter. Sehingga sudah itu seandainya katanya ini DNA-nya manusia yang 5 miliar di dunia ini dikumpul menjadi satu, hanya besarnya sebesar biji beras 5 miliar manusia. Karena kecilnya ini barang yang menentukan fisik kita. Berapa sel yang menyusun diri kita? Referensi yang saya baca, 1 kilogram berat badan mengandung 1 triliun sel. Triliun, coba. Jadi kalau saya 63 kilo, 63 triliun. Nah, setiap satu sel, disitulah rahasia-rahasia Allah di balik itu. Rahasia. Nah, kalau kita telusuri ke dalam lagi ya, itu tadi ya, ada mitokondrianya, ada ininya. Masuki ke dalam lagi, apa yang menyusun itu hanya molekul-molekul. Ini yang belajar kimia ini, molekul-molekul. Ada air kan H2O. Ya. Molekul-molekul, apa yang menyusun molekul namanya unsur. Itulah tadi Allah menyampaikan, aku hadirkan untuk ciptakan manusia dari unsur-unsur tanah atau saripati tanah. Sehingga mohon maaf ketika kita analisis itu, unsur yang ada dalam diri kita Pak persis dengan unsur yang ada di alam. Yang paling utama itu ada 16 di tanaman. Itu juga yang ada dalam diri kita. Kalau semuanya itu ada 92 unsur kan. Sehingga kalau guru tak Kiai Haji Nasaruddin Umar dia katakan begini, semua yang nampak ini itu hanya tersusun dari unsur. Kalau sudah masuk ke unsur, apa isinya unsur? Nah, ini orang fisika lagi belajar. Hanya proton, neutron, elektron. Kalau sudah masuk di situ, masuklah karena gelombang elektromagnetik. Jadi segala sesuatu itu hanya pancaran-pancaran gelombang. Jadi apa yang kita lihat nyata ini, itu sebenarnya adalah isinya adalah pancaran gelombang. Saya mohon maaf kalau saya keliru bahwa ketika sudah masuk ranah gelombang virtual itu, itulah sebenarnya penyadaran kita tentang kesatuan nanti. Yang menyambungkan kita dengan alam, yang menyambungkan kita secara emosional, itu sebenarnya pancaran-pancaran gelombang itu, gelombang virtual. Ini banyak rahasia lagi terbongkar setelah ditemukan namanya fisika kuantum.
Fisika kuantum. Kuantum itu sebelumnya itu kan fisika Newton namanya. Teman-teman kalau ada fisika Newton itu dikatakan bahwa energi suatu benda itu hanya berbanding lurus dengan massanya. Kalau 2 kilo beratnya, itu kekuatannya itu sekitar 2 kilo aja itu. Datanglah fisika kuantum, tidak ada kekuatan yang maha dahsyat di balik itu. Massa dikali dengan kecepatan cahaya kuadrat. Bayangkan kuadrat. Berapa kecepatan cahaya? 300.000 km per detik. Pangkat 2 itu dikali dengan berat badan kita, itulah kekuatan kita. Disinilah rahasia-rahasia banyak kita temukan. Rahasia tubuh kita, tubuh energi kita. Mohon maaf, sekarang sudah ditemukan juga, bisa dipoto Pak, foto aura. Tetapi alat sekarang baru bisa ya. Jadi kalau kita pelajari secara komprehensif diri kita tadi, mulai dari satu sel ya, membentuklah badan ini. Jadi ada badan sel, ada badan jasad begini, ada namanya badan bioplasmik. Bioplasmik itu terpancar keluar ini, dan itulah yang menjaga kita dari serangan-serangan virus, serangan ini. Kalau dia terpancar terus keluar sampai 8 meter, sekarang bisa difoto 8 meter mengelilingi tubuh kita, persis badan kita. Makanya naruh kapan nasar ya Allah, tubuh halus dideteksi sekarang, bisa dideteksi persis badan kita ini. Bahkan Asya Dahlan itu membahas bagaimana selalu mempertebal itu, dia punya lingkaran itu sampai 8 meter itu. Banyak mengkaji Al-Quran, banyak membaca salawat, banyak mengkaji ayat-ayat Allah, dia akan menyebar untuk melindungi kita. Tetapi ketika kita lalai, dia akan menyempit. Kalau dia menyempit, ya mudah masuk penyakit ya. Nah ini, jadi ini luar biasa. Di antara kulit ditemukan ada namanya pembuluh meridian, sehingga kalau wudhu itu fase ya roh. Jangan begini saja begini. Rupanya kalau dia mengaktifkan pembuluh meridian di antara ini. Ini luar biasa sekarang ilmu pengetahuan. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah ini dari sisi masih banyak yang bisa kita kaji itu. Karena kalau sudah masuk ke virtual nanti itu masuk ke gelombang. Karena gelombang mohon maaf itu sudah bisa lintas dimensi, lintas waktu, lintas ruang. Dia bisa menembus tembok, dia bisa menembus ini, dia kan bisa keluar ini. Sekarang kan kita menelpon di sini, saya bicara di sini, kemudian frekuensinya disamakan dengan Arab Saudi, langsung ditangkap di Arab Saudi dan hampir tidak ada jedanya. Kenapa tidak ada jedanya? Bayangkan 300.000 km per detik kecepatannya itu gelombang cahaya bergerak. Inilah sebenarnya kalau mampu kita nanti mendekati tubuh cahaya kita atau tubuh bioenergi dalam bahasa ilmu pengetahuan, insya Allah disitulah kemudahan-kemudahan kita untuk kita berinteraksi dengan yang maha memiliki cahaya. Ini sudah tingkatan-tingkatan dia. Tapi dari pendekatan sains bisa berkomunikasi dengan alam sana, bisa. Karena ini tadi, ini kita misalnya yang pindah alam itu kan hanya yang bisa adalah badan jasadnya. Tetapi antara jiwa dengan ruh masih terliputi, dan itu masih kita miliki, sehingga secara ilmu pengetahuan dia bisa bersambungan ketika frekuensinya sama. Inilah rupanya latihan-latihan zikir, memperbanyak salat-salat sunnah, itu adalah proses pensucian. Mohon maaf Pak Ustaz kalau saya keliru, bahwa segala amalan-amalan ritual kita adalah proses pensucian diri. Kalau sudah mendekati nanti kesucian itu, insya Allah mudah bersambung, mudah tersambung dengan Yang Maha dalam tanda petik. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah, teladani kapan? Nah, dari masih banyak rahasia-rahasia ini, misalnya kapan sidik jari itu terbentuk, itu banyak. Saya punya buku Bersahadat dalam Rahim, itu mulai dari terbentuk pertama rahasia-rahasia bisa terbongkar semua sampai nanti keluar. Karena yang dikatakan oleh Allah bahwa kita diproses dengan 3 kegelapan, ilmu pengetahuan membahasakan 3 fase. Ya, fase embrio, fase janin, fase persiapan kelahiran, masing-masing 91 hari. Kalau kita jumlah itu, di situ didapatkan 9 bulan 10 hari. Masya Allah. Saya tidak tahu apakah ilmuwan barat ini memang merujuk dari Al-Quran kemudian dia pelajari. Karena rahasianya itu kan sebenarnya diambil semua dari ilmu-ilmu dari Al-Quran, kemudian setelah dikaji itu dihilangkan semua itu ruhnya, kemudian dia klaimlah dirinya bahwa dia temukan semua itu. Inilah misi saya untuk bagaimana mencoba mengembalikan ke asalnya. Tapi memang tidak mudah, sudah 500 tahun terpola pikiran kita dengan memisahkan nilai-nilai Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Nah, kalau dalam tinjauan Al-Quran kan ini sudah, atau pertama misalnya berasal dari saripati tanah itu tadi disampaikan, berasal dari air, wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin,
Kemudian ada jiwa kita, tubuh jiwa. Ini saya dapatkan 35 ayat. Makanya ini bisa dipelajari ini. Nah, inilah yang berkembang sekarang, ilmu psikologi, ilmu neuroscience. Bagaimana ketika kita biasakan diri mengucapkan wirid-wirid, itu akan membangun nanti neuron-neuron spiritual kita. Ini 5 miliaran di sini, Pak, sambungan neuron. Ketika dia sudah tersambung nanti otomatis itu tiba waktu salat otomatis, karena dia sudah tersambung dan itu selalu mengingatkan kita sudah waktu salat. Jadi hanya awalnya itu, Pak, kita melakukan misalnya zikir, melakukan amalan-amalan, itu perubahan hormon enzim, perubahan kimia ya, kimia. Setelah itu diulang itu akan merubah struktur neuron kita di sini. Bahkan sekarang didapatkan bahwa rupanya kalbu mengandung 20.000 neuron. Makanya saya bilang Al-Quran juga mengatakan yang paham bukan otakmu, tapi yang paham adalah kalbumu. Makanya ini cara mengajar kita ini sentuh ini supaya dia paham. Kalau hanya kita sentuh telinga pikirannya, ya itu mudah keluar. Tetapi kalau dia paham mendalam, dia meresap di kalbunya. Karena Quran mengatakan yang paham adalah kalbumu. Kemudian yang ketiga kan unsur ruh. Yang surah Al-Hijr itu, ya unsur ruh itu, ya. Saya bahasakan ini unsur Tuhan, unsur ilahiyah, unsur kemuliaan. Tidak ada orang yang tidak memiliki unsur kemuliaan. Karena summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Sebagai terakhir penutup, ini yang mendasari saya tadi apa yang kita urai ini, saya katakan semua potensi dasarnya manusia sama. Ini anak-anakku kalau ada yang sementara belajar, semua diciptakan hadir dengan potensi dasar sama. Apa alasanku? Semua yang duduk di sini berasal dari satu sel, tidak ada yang berasal dari dua. Dan menjadi satu sel itu adalah perjuangan dari 3 juta sperma yang berebut untuk memperebutkan satu ovum. Jadi jangan cengeng menghadapi hidup ini. Kita hadir dari perjuangan 3 juta sel sperma. Itulah yang hadir jadi mir alam dari Pak Ustaz. Jadi awalnya 300 juta yang sampai ke mulut vagina itu hanya 3 juta. 3 juta hanya satu yang berhasil. Jadi kita ini adalah pemenang semua. Untuk dihadirkan di permukaan bumi untuk melakoni hidup. Jangan cengeng menghadapi hidup. Hidup ini adalah ujian dan hidup ini adalah pilihan. Ini yang sementara belajar. Anda cerdas, tidak ada. Tapi alatnya 3, itulah nanti yang menjadikan mau cerdas atau mau tidak cerdas. Sam'a wal basara wal fu'ada kullu. Penglihatan, pendengaran dan akal pikiran. Inilah yang perlu diasah di dalam kehidupan kita. Saya kira itu melampaui laden kafan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Allah dari sini. Ya.